Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 18 Agustus 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni Injil Lukas pasal yang ke-8. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kasih setia, berkat, penyertaan yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Biarlah pengalaman kami bersama dengan Tuhan sungguh membuat kami semakin mengenal pribadi-Mu, dan pengenalan akan Engkau membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu kami mau terus merenungkan firman-Mu siang dan malam. Biarlah Engkau yang memampukan kami untuk kami dapat memahaminya, serta Engkau menolong kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya akan membacakan 3 ayat sebagai bahan perenungan dari pasal 8 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mendengar menjadi aspek penting dalam sebuah relasi. Saat seorang bersedia mendengar, ia sudah menginvestasikan banyak hal di sana. Ia menyediakan waktunya, membangun rasa hormat, ya, terlebih lagi ada hati untuk belajar memahami lawan bicaranya. Itu mendengar. Ya. Yesus mengatakan, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Penekanannya mendengar firman Allah adalah yang terdekat dengan Yesus. Menarik ketika Yesus memakai istilah ibu dan saudara di dalam menggambarkan kedekatan antara pendengar firman Tuhan, ya, dan pelaku firman Tuhan terhadap dirinya. Sejak terlahir ke dunia, kita akrab dengan kelembutan ibu dan keakraban saudara-saudara di dalam keluarga. Artinya keluarga inti adalah bagian terpenting, tak terlupakan, dan selalu ada bersama dengan kita. Demikian Tuhan akan mengakui kita sebagai anggota keluarga inti jika mau mendengar dan melakukan firman-Nya. Orang percaya yang menerima Yesus Kristus disebut anak-anaknya. Bahkan kitab suci mengatakan terlahir darinya, sehingga kita disebut anak-anaknya. Satu keluarga yang tentunya berbahagia karena kita diterima sebagai keluarga Allah. Tuhan berulang-ulang kali menegaskan betapa pentingnya mendengar firman Tuhan. Para pendengar firman Tuhan digambarkan seperti tanah yang subur. Di dalam Lukas pasal 8 ayat yang keempat sampai ke-15 yang hari ini menjadi pembacaan kita. Saya bacakan di dalam Lukas pasal 8 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam ruangan dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang dianggap
ada padanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dikatakan orang yang mendengar firman dan melakukan, mereka laksana pelita yang bercahaya, dapat terlihat dan dinikmati oleh banyak orang. Tuhan pun memberikan tempat istimewa kepada mereka, yakni diakui sebagai keluarga inti. Ya, Yesus menggambarkan ada ibu dan saudara-saudara. Dan dikatakan, ibuku dan saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Tentunya tidak dimaksud Tuhan Yesus bahwa Yesus menolak ibunya dan saudara-saudaranya. Tetapi Yesus ingin memberitahu kepada setiap orang yang mendengar firman dan melakukan, mereka pun sama masuk dalam keluarga Allah. Dan tentunya yang dimaksud keluarga inti. Ada banyak hal dalam hidup ini yang mengalihkan kita agar kita tidak mendengar firman Tuhan. Misalnya kesibukan kita, sehingga kita tidak ada kesempatan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita diminta untuk menyadari bahwa betapa rindunya Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya tentunya. Bagaimana caranya agar kita mampu mendengar suaranya? Kita mau memberi waktu, berdiam dirilah sejenak setiap hari, dan ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Disitulah Tuhan berbicara. Sebagai anak-anak Tuhan, seorang Kristen, Tuhan adalah yang terutama dalam kehidupan seorang Kristen, menjadi prioritas dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu kita mesti memberi waktu untuk kita mendengar firman-Nya, serta berikrar dalam diri kita untuk menerapkan, melakukan firman-Nya. Kita bisa mencoba melatih diri untuk mendengar suara Tuhan yang tidak terlihat. Dan tentunya semua itu dengan cara ketika kita membaca firman Tuhan, Ia berbicara kepada kita. Dengan ini kita mungkin akan memiliki kemampuan untuk mendengar sesama kita. Hingga akhirnya kita akan mampu memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Kita percaya ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita diberi kemampuan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jangan kita merasa kita sudah menjadi berkat bagi orang lain tanpa kita dekat dengan Tuhan. Semuanya itu sia-sia. Firman Tuhan mengajarkan apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah itu dengan iman. Sebab segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan iman tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menjadi prioritas utama. Dengarlah suaranya setiap hari. Bacalah firman Tuhan supaya kita bisa mengerti apa yang Dia mau untuk kita lakukan. Dan lakukanlah semuanya itu dengan sukacita. Dan tentunya sebagai anak-anak Allah, orang-orang yang terlahir dari Allah sehingga kita disebut anak-anak Allah, mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika kita melakukan firman-Nya, maka Tuhan akan menuntun kita untuk melakukan yang difirmankannya kepada kita. Dan ketika kita melakukan semuanya itu, nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kita pun menjadi berkat bagi sesama. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, biarlah diri kami boleh menjadi pendengar firman Tuhan yang baik. Dan juga melakukan apa yang kami dengar, firman Tuhan yang kami dengar dan renungkan dalam hidup kami. Karena untuk itulah Tuhan menebus kami, yakni menjadi pelaku firman. Hidup kami menjadi terang dan memberkati banyak orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami untuk melaksanakan. Dan biarlah hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami disebut anak-anak Allah yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.